kita lanjutkan dialog. Kalau berbicara mengenai 2024, tadi disampaikan Mbak Stella dan juga Mas Bintang, cukup berat. Lalu bagaimana dengan ekspektasi di tahun 2025? Apa saja harapan ke depannya? Kita tanyakan kepada Mbak Stella dan juga Mas Bintang. Mbak Stella terlebih dahulu. Iya, seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau menurut saya pengusaha yang optimis ya. Jadi 2025 diharapkan itu bisa menjadi pemasukan buat APBN, sehingga saya sih berharap bisa disalurkan dengan tepat ke masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga perekonomian tetap bisa bergerak dan bisa berjalan dengan baik. Ada tidak sih fokus-fokus utama Mbak Stella dalam dunia usaha yang Mbak Stella embani? Fokus-fokus utama? Ya, fokus utama saya tadi juga sempat disampaikan bahwa upah akan naik dan itu sudah mulai terasa, Bu Yani, sudah mulai terasa dari beberapa bulan ini. Jadi memang upah buruh itu memang sudah naik, tidak bisa disamakan, dan 2025 kita akan fokus juga untuk pastinya meningkatkan upah. Itu yang pertama, seperti itu. Dari Mas Bintang? Iya, dari saya sih pandangannya, saya jujur sangat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo saat ini untuk di tahun 2025. Pemerintah mengatakan stimulus dengan bantuan 2.200 watt ya kepada pelanggan listrik di 2 bulan pertama, kemudian PPh tadi terkait untuk UMKM yang hanya 7 tahun doang. Nah, itu stimulus-stimulus itu yang saya rasa di tahun 2025 nanti itu adalah kebijakan yang temporer. Jadi diharapkan seperti yang Prof sampaikan tadi, jangan hanya Omonomics gitu ya Prof ya. Nah, ini istilah baru nih yang saya dapat hari ini. Jadi semoga di 2025 nanti ekonomi kita akan semakin lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Kita juga dengarkan dari Mbak Yani. Mbak Yani, apa yang diharapkan dari 2025 agar Indonesia nih ekonominya jauh lebih baik lagi? Kita simpan dulu, nanti Mas Derajat yang terakhir aja. Silakan. Gitu. Yang jelas saya masih berharap tentunya paket tolong dipikirkan bukan hanya tadi stimulus-stimulus yang sifatnya temporer 2 bulan. Tapi stimulus untuk perusahaan itu apa? Kebijakan apa yang diberikan misalnya untuk industri padat modal. Kemudian jangan lupa juga pemerintah itu kalau memang industri mau ditingkatkan, belanjalah produk-produk yang diproduksi oleh produk-produk dalam negeri. Jangan impor. Ini masih ada pemerintahnya senang impor gitu loh. Pinjam uang dari World Bank, pengadaan barangnya di luar negeri gitu. Jadi nggak sinkron juga gitu. Nah, orientasinya saya senang Pak Prabowo itu semangat sekali, semangat kemandirian ekonomi luar biasa. Nah, tolong diimbangi dengan kebijakan-kebijakan real dan konkret gitu. Bukan hanya untuk daya beli masyarakat, tapi juga untuk pengusahanya supaya bisa bertahan gitu. Kalau enggak kan enggak bertahan juga gitu. Jadi dua-duanya nih, yang belinya juga, tapi yang memproduksi juga perlu difikirkan. Mulai dari kebijakan perbankannya, kemudian peraturan-peraturannya yang sekarang masih semrawut. Jadi yang namanya pendaftaran satu pintu masih juga belum kejadian kan gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau dari Prof, apa yang menjadi catatan agar ekonomi Indonesia jauh lebih baik lagi tahun depan? Iya, jadi kenaikan ini kan tadi akan menyulut inflasi. Ada yang menduga inflasi tahun depan ini 4-5%. Itu sebabnya, dan ada 2 event yang penting sekali. Yang pertama Nataru dalam waktu dekat ini dan Lebaran. Itu sebabnya pengendalian inflasi ini menjadi sesuatu yang sangat vital. Inflation is public enemy number 1. Karena inflasi itu menggerogoti daya beli. Ya, kalau daya beli kita sudah mepet seperti sudah mengencangkan ikat pinggang sampai pinggangnya hampir lepas, ya. Kemudian inflasi masih tidak terkendali, itu berbahaya sekali. Itu sebabnya Pak Derajat tolong TPID, tim pengendalian inflasi daerah, dalam koordinasi dengan lembaga dan instansi yang terkait harus dimaksimalkan peranannya. Bank Indonesia yang di wilayah-wilayah kerja itu, OJK di wilayah-wilayah kerja itu juga harus dimaksimalkan, ya. Agar apa? Agar pengendalian inflasi ini bisa efektif. Itu penting sekali. Baik. Kalau dari Mas Derajat, bagaimana nih langkah pemerintah seharusnya diambil agar ekonomi Indonesia di tahun 2025 jauh lebih baik lagi? Iya,
tahun 2024 ini kan berbagai program Pak Prabowo belum dijalankan dari APBN kan, APBN-nya kan baru 2025. Ya, jadi yang disampaikan Mbak Stella itu tepat sekali. Kita berharap ada stimulus fiskal dalam arti spending untuk konstruksi. Ya, makanya Mbak Stella optimis karena kontraktor kan ya Mbak ya. Jadi ya itu. Kemudian ada winners lagi, itu adalah MBG, makan bergizi gratis, itu uangnya akan berputar di ekonomi rakyat, itu juga akan menjadi salah satu stimulus pertumbuhan. Kemudian yang belum banyak dibahas itu perumahan. Kita kan punya target rumah 3 juta, tapi Pak Prabowo, Presiden Prabowo sangat menyadari tidak mungkin semuanya itu negara, itu harus swasta. Jadi negara itu malah hitungan dari teman di media lain, itu swasta itu 86% peranannya. Teman lain ini bukan hitungan saya ya. Jadi memang swasta akan peranannya besar. Nah, rumah itu efek multipliernya tinggi. Nah, jadi pembangunan bukan pembangunan ada yang dari negara, ada yang dari swasta, itu nanti akan bisa menjadi pemicu pertumbuhan. Kemudian juga peningkatan produksi pangan. Ya, itu juga sebagai sumber dari pertumbuhan. Yang saya sudah lihat sendiri itu gula, saya sudah datang sendiri ikut nanam, dan memang dari dalam skala kecil itu produktivitasnya naik Mbak Yani. Tapi memang untuk direplikasi ke yang besar tentu ada PR. Jadi intinya ada beberapa sumber-sumber pertumbuhan yang saya berharap bisa mengompensasi efek dari kenaikan upah buruh, PPN dan sebagainya. Itu insentif regulasi yang akan diberikan oleh Terima negara. kasih Mas Derajat, Mbak Yani, terima kasih Prof, terima kasih, dan juga terima kasih Mbak Stella dan Mas